maka bicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Jadi kalau nasihati orang dengan lemah lembut, jangan kasar-kasar. Kamu sih, dan seterusnya. Dan senantiasa berjamaah. Berpegang teguhlah kamu kepada Allah dan jangan bercerai-berai. Bercerai-berai itu karena apa? Karena hasad, karena dengki, karena iri hati. Nah, bagaimana terapinya? Nah, terapinya salah satunya sering baca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu mengajarkan kepada kita apa yang kita lakukan karena Allah. Yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin. Menyadarkan kita untuk senantiasa bersyukur. Melihat orang dapat nikmat, bersyukur. Ya. Apa yang kita dapatkan kita juga syukuri. Jadi nikmat yang kecil kita syukuri, nikmat yang besar kita syukuri. Itu bisa alhamdulillahirabbil alamin. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian ta'awuz. Apa itu ta'awuz? Minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk melalui doa, ya. Kemudian datangkan para ulama. Ini doanya, Allahumma tahhirni wa tahhir qalbi. Doanya selalu ini, ya Allah, sucikanlah aku dan sucikanlah hatiku. Lalu Allahumma tahhirni wa tahhir qalbi. Ya Allah, sucikanlah aku dan sucikanlah hatiku. Ya, sucikan hati kita, bersihkan hati kita. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, cahaya ilahi, cahaya hidup ini, gitu ya Bu ya. Kemudian apa Bapak Ibu? Berilmu, belajar. Ya, kalau kita sudah belajar, sudah berilmu, mudah-mudahan orang yang berilmu itu dia akan semakin apa? Semakin tunduk. Orang yang berilmu itu orang yang mengetahui, orang yang sadar. Buat apa cemburu-cemburu? Buat apa iri-iri? Buat apa hasad-hasad? Rugi. Nah, kalau kita sudah berilmu, sudah tahu, nggak mau berhasad. Karena apa? Akan menghabiskan, akan menghancurkan, akan menghanguskan semua kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Ngaji, Allah mengepakkan sayap malaikat-malaikatnya. Bahkan Allah memberikan pahala kepada kita. Orang yang ngaji pahalanya lebih baik daripada orang yang sholat sunnah 1000 rakaat. 1000 rakaat banyak gak Bu? Banyak. Tapi hangus, hilang hanya gara-gara kita hasad. Karena kita iri, karena kita dengki kepada orang lain. Zikir kita yang seharusnya ya memberikan pahala yang paling banyak kepada kita. Zikir itu ibadah yang paling berat Bu. Nah, Imam Ghazali pernah bertanya sama murid-muridnya, wahai murid-muridku, ibadah apa yang paling berat? Kata murid-muridnya, yang paling berat sholat. Kata Imam Ghazali, sholat gak berat. Kenapa? Sholat ada waktunya, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau bukan sholat, kalau begitu puasa. Kata Imam Ghazali, puasa gak berat. Kenapa? Puasa wajib hanya di bulan Ramadan. Dari 12 bulan, hanya 1 bulan kita diperintahkan berpuasa. Kalau bukan sholat, bukan puasa, kalau begitu apa? Haji. Haji gak berat. Kenapa? Haji bagi yang mampu. Jadi ibadah yang paling berat apa? Kata Imam Ghazali, ibadah yang paling berat adalah zikir. Kenapa? Allah memerintahkan kita zikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya Bu. Kapan kita zikir? Saat kita duduk, saat kita berdiri, saat kita berbaring. Jadi dalam kondisi apapun kita suruh berzikir oleh Allah. Pahalanya besar, tapi tiba-tiba hancur, tiba-tiba hangus, tiba-tiba hilang. Karena apa? Karena hasad. Rugi banget kita. Tilawah Quran kita yang setiap huruf Allah berikan 10 kebaikan, bahkan Allah lipat gandakan, tapi hangus karena hasad.
Sedekah kita yang Allah akan lipat gandakan hangus ketika kita hasad. Nah, tapi ada dua hasad yang diperbolehkan. Jadi dari hasad yang lain tadi boleh Bu, boleh hasad. Ada dua saja. Hasad kepada siapa? Hasad kepada orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya. Karena kita ingin juga. Jadi kita disuruh belajar hasad kepada orang ini, tapi kita ingin menirunya, berilmu dan mengamalkannya. Yang kedua, kepada siapa kita boleh berhasad? Kepada orang kaya yang dermawan.